Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kembali siang hari ini Bapa kami mau membaca firman-Mu, mendengarkannya, merenungkannya kembali. Setiap perjalanan hidup kami butuh firman yang selalu menuntun kehidupan kami dan langkah-langkah hidup kami. Karena firman-Mu berkuasa untuk menegur, menyelamatkan, dan membawa kami kepada pengenalan akan Engkau dan juga karya-Mu. Dan juga Engkau selalu ada di dalam setiap firman-Mu untuk membuka mata hati, mulut, bibir, telinga kami untuk lebih dekat dan dekat kepadamu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab kita siang hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 1 hingga dengan ayat 35. Dan Kisah Para Rasul 23 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-11 dengan perikop dari pasal 22 kemarin, yaitu Paulus di hadapan mahkamah agama, yang berbunyi demikian. Sambil menatap anggota-anggota mahkamah agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Tetapi imam besar Ananias menyuruh orang-orang yang berdiri dekat Paulus menampar mulut Paulus. Membalas itu Paulus berkata kepadanya, "Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dikapur putih-putih. Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat. Namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu untuk menampar aku." Dan orang-orang yang hadir di situ berkata, "Engkau mengejek imam besar Allah." Jawab Paulus, "Hai saudara-saudara, aku tidak tahu bahwa ia adalah imam besar. Memang ada tertulis, janganlah engkau berkata jahat tentang seorang pemimpin bangsamu." Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu, katanya, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati." Ketika ia berkata demikian, timbullah perpecahan antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, dan terbagi-bagilah orang banyak itu. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh, tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Maka terjadilah keributan besar. Beberapa ahli Taurat dari golongan Farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras, katanya, "Kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini. Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya." Maka terjadilah perpecahan besar sehingga kepala pasukan takut kalau mereka akan mengoyak-oyak Paulus. Karena itu ia memerintahkan pasukan untuk turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka dan bawanya ke markas. Pada malam berikutnya, Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Puji Tuhan saudara, ada Tuhan yang selalu memberkati, menyertai, dan melindungi orang-orang pilihan. Kemudian Kisah Para Rasul 23 ayat 12 hingga ayat yang ke 22 dengan perikop baru. Ayat berapa tadi ya? Ayat 23 hingga dengan ayat yang ke 23 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke 11, dan Kisah Para Rasul 23 ayat 12 hingga dengan ayat yang ke 22 dengan perikop
komplotan orang-orang Yahudi yang berbunyi demikian. Dan setelah hari siang, orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh Paulus. Wow, betapa jahatnya orang-orang Yahudi ini ya, dari zaman dulu. Jumlah mereka yang mengadakan komplotan itu lebih daripada 40 orang. Mereka pergi kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dan berkata, "Kami telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa kami tidak akan makan atau minum sebelum kami membunuh Paulus." Wow, melanggar ini hukum Taurat. Karena tidak boleh membunuh kan? Karena itu hendaklah kamu bersama-sama dengan Mahkamah Agama menganjurkan kepada kepala pasukan supaya menghadapkan Paulus lagi kepada kamu, seolah-olah kamu hendak memeriksa perkaranya lebih teliti, dan sementara itu kami sudah siap sedia untuk membunuh dia sebelum ia sampai kepada kamu. Akan tetapi kemenakan Paulus, anak saudaranya perempuan, mendengar tentang penghadangan itu. Ia datang ke markas dan setelah diizinkan masuk, ia memberitahukannya kepada Paulus. Lalu Paulus memanggil salah seorang perwira dan berkata kepadanya, "Bawalah anak ini kepada kepala pasukan karena ada sesuatu yang perlu diberitakannya kepadanya." Perwira itu membawanya kepada kepala pasukan dan berkata, "Paulus orang tahanan itu memanggil aku dan meminta supaya aku membawa anak muda ini kepadamu, sebab ada yang perlu diberitahukannya kepadamu." Maka kepala pasukan itu memegang tangan anak muda itu lalu membawanya ke samping dan bertanya, "Apakah yang perlu kau beritahukan kepadaku?" Jawabnya, "Kau beritahukan kepadaku," jawabnya, "orang-orang Yahudi telah bersepakat untuk minta kepadamu supaya besok engkau menghadapkan Paulus lagi ke Mahkamah Agama, seolah-olah mahkamah itu mau memperoleh keterangan yang lebih teliti daripadanya. Akan tetapi janganlah engkau mendengarkan mereka, sebab lebih daripada 40 orang dari mereka telah siap untuk menghadang dia. Mereka telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh dia. Sekarang mereka telah siap sedia dan hanya menantikan keputusanmu." Lalu kepala pasukan menyuruh anak muda itu pulang dan memerintahkan padanya, "Jangan katakan pada siapapun juga bahwa engkau telah memberitahukan hal ini kepadaku." Kemudian kisah para rasul 23 ayat 23 hingga dengan ayat yang ke-35 dengan perikop baru. Paulus dipindahkan ke Kaisarea yang berbunyi demikian. Kemudian kepala pasukan memanggil 2 perwira dan berkata, "Siapkan 200 orang prajurit untuk berangkat ke Kaisarea beserta 70 orang berkuda dan 200 orang beserta bersenjata lembing. Kira-kira pada jam 9 malam itu, sediakan juga beberapa keledai tunggang untuk Paulus dan bawalah dia dengan selamat kepada wali negeri Felix." Dan dia menulis surat yang isinya sebagai berikut: "Salam dari Claudius Lysias kepada wali negeri Felix yang mulia. Orang ini ditangkap oleh orang-orang Yahudi, dan ketika mereka hendak membunuhnya akan datang dengan pasukan mencegahnya dan melepaskannya." Orang ini ditangkap oleh orang-orang Yahudi, dan ketika mereka hendak membunuhnya, aku datang dengan pasukan mencegahnya dan melepaskannya, karena aku dengar bahwa ia adalah warga negara Roma. Untuk mengetahui apa alasannya mereka mendakwa dia, aku menghadapkannya ke Mahkamah Agama mereka. Ternyatalah bagiku bahwa ia didakwa karena soal-soal hukum Taurat mereka, tetapi tidak ada tuduhan atas mana ia patut dihukum mati atau dipenjarakan. Kepadaku telah diberitahukan bahwa ada komplotan merencanakan membunuh dia. Karena itu aku segera menyuruh membawa dia kepadamu. Sedang kepada para pendakwa telah kuberitahukan bahwa mereka harus mengajukan perkara itu kepadamu." Lalu prajurit-prajurit itu mengambil Paulus sesuai dengan yang diperintahkan kepada mereka dan bawanya pada waktu malam ke Antipatris. Pada keesokan harinya mereka membiarkan orang-orang berkuda, dan Paulus meneruskan perjalanan mereka dan mereka sendiri pulang ke markas. Setibanya di Kaisarea, orang-orang berkuda itu menyampaikan surat itu kepada wali negeri serta menyerahkan Paulus kepadanya. Dan setelah membaca surat itu, wali negeri itu menanyakan Paulus dari provinsi manakah asalnya, dan ketika ia mendengar bahwa Paulus dari Kilikia, ia berkata, "Aku akan memeriksa perkaramu bila para pendakwamu juga telah tiba di sini." Lalu ia menyuruh menahan Paulus di istana Herodes. Puji Tuhan saudara, kita sudah mendengar apa yang difirmankan hari ini melalui kitab para rasul ini. Semoga kita diberkati dengan firman ini, kita dikuatkan selalu
Dan biarlah firman ini selalu menjadi kekuatan bagi kita untuk dapat melalui semua. Karena pada masa-masa zaman rasul-rasul dan nabi-nabi dulu, orang-orang pilihan Tuhan, kita semua bersyukur bahwa kita telah menjadi umat Tuhan yang setia dalam salib, dalam kuk yang telah ada bagi kita untuk kita dapat melaluinya, karena kuasa Tuhan akan nyata dan bekerja pada kita melalui penderitaan salib. Terpujilah Bapa di surga buat firman-Nya siang hari ini. God bless you all. Jangan lupa subscribe ya. Tuhan, terima kasih berkat-Mu tercurah atas kami melalui firman-Mu. Setiap hari kami dapat mengerti, memahami, dan merenungkannya. Firman-Mu adalah pelita bagi setiap langkah kami, Tuhan. Kami ingin menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Kami ingin menjadi anak-anak-Mu yang memberitakan Injil kepada semua orang, agar mereka dapat mendapat kasih karunia mengenal Engkau, baik secara pribadi maupun literatur, agar mereka juga mengenal Engkau melalui pembacaan Alkitab, melalui sejarah, melalui fakta-fakta atau buku-buku yang menjadikan mereka menjadi orang-orang yang mengerti, memahami firman. Buku-buku yang tidak salah, buku-buku yang benar, buku-buku tentang firman Tuhan yang hidup, bukan buku-buku palsu, buku-buku yang mendakwa, buku-buku yang menghujat. Karena bagi kami Kristus adalah suci. Karena itu kami tidak patut menerima penghujatan atau buku-buku yang tidak layak untuk dibaca, buku-buku yang menyesatkan. Tetapi bagi kami Kristus adalah terang. Karena itu apapun yang Kristus telah buatkan untuk kami di dalam kehidupan kami melalui pembacaan Alkitab ataupun buku-buku yang kami baca adalah buku kitab-kitab yang benar suci, dan kami memahaminya untuk dapat kami melaluinya. Setiap firman itu bekerja untuk kami setiap hari dan menjadi pelita bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan untuk firman-Mu. Urapi kami setiap hari dengan Roh Kudus-Mu, dan biarlah kami menjadi penginjil-penginjil kecil yang berguna bagi alat kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau Bapa di surga, di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus. Tetaplah Roh Kudus menjaga memelihara kami selama-lamanya. Amin. Demikianlah pembacaan Alkitab kita siang hari ini. Tuhan berkati Anda dan saya. Jangan lupa Tuhan selalu ada bagi kita yang percaya kepadanya melalui pemberitaan Injil bagi semua umat manusia. God bless you all. Tuhan Yesus berkati.